Hai guys, saya Tunggul Gurning akan membahas mengenai merger. Merger adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk bergabung menjadi satu entitas tunggal. Tujuan dari merger adalah untuk mencapai skala ekonomi, peningkatan efisiensi, dan memperluas pangsa pasar atau diversifikasi produk. Proses merger di mana perusahaan yang terlibat dalam merger akan menyepakati berbagai hal seperti struktur kepemilikan, manajemen, dan cara penggabungan aset dan kewajiban. Akibat dari merger, perusahaan yang dimerger akan dibubarkan dan aset serta kewajiban beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan. Contoh merger yang besar di perbankan adalah merger Bank Syariah BUMN yaitu BRI, BNI, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BRIS adalah contoh merger bank di Indonesia. Kelebihan merger: satu, peningkatan pangsa pasar. Merger dapat menciptakan perusahaan baru dengan pangsa pasar yang lebih besar, memberikan keunggulan kompetitif dan persaingan. Dua, penghematan biaya. Perusahaan yang bergabung dapat menghemat biaya operasional misalnya dengan membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga lebih murah. Ketiga, perluasan bisnis. Merger memungkinkan perusahaan untuk memperkuat bisnis ke wilayah yang baru dan produk baru. Empat, mencegah kebangkrutan. Merger dapat menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan menghindari penutupan bisnis. Kelima, sinergi. Merger dapat menghasilkan sinergi, yaitu kombinasi kekuatan dari kedua perusahaan yang menghasilkan manfaat lebih besar daripada jumlahnya. Keenam, peningkatan efisiensi. Merger dapat meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen perusahaan. Ketujuh, peningkatan daya saing. Merger dapat membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar. Di samping kelebihan, otomatis merger punya kekurangan. Kekurangan merger adalah satu, risiko integrasi, di mana proses integrasi dua perusahaan dapat menimbulkan tantangan dan risiko seperti bentrokan budaya dan masalah komunikasi. Dua, potensi masalah budaya. Perbedaan budaya antar perusahaan dapat menimbulkan konflik dan menghambat integrasi. Ketiga, biaya transaksi tinggi. Merger melibatkan biaya transaksi yang signifikan, seperti biaya hukum, biaya konsultasi, dan biaya integrasi. Keempat, pengalian sumber daya. Merger dapat mengalihkan sumber daya perusahaan ke proses integrasi yang dapat mengganggu operasi sehari-hari. Lima, ketidakpastian. Merger dapat menimbulkan ketidakpastian di antara karyawan dan pemegang saham, dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Keenam, resistensi karyawan. Karyawan mungkin resisten terhadap perubahan yang terjadi akibat merger, yang dapat menyebabkan kehilangan karyawan kunci. Tujuh, gangguan operasional. Integrasi sistem dan proses dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Demikian penjelasan saya mengenai merger. Selamat sore.